Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika. Kita masuk di materi KPK dan FPB dengan kompetensi dasar KD 3.6 menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar atau dalam kurung FPB, lalu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama di sini yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah materi tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, dan yang kedua adalah materi tentang faktor persekutuan terbesar. Oke, yang pertama kita akan masuk di materi kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Seperti pada contoh soal berikut. Tentukanlah KPK dari 3 dan 6. Nah, penyelesaiannya di sini dengan menggunakan garis bilangan, yaitu dengan kelipatan 3, lalu ditambahkan lagi kelipatan 3 adalah 6, lalu ditambahkan lagi kelipatan 3, 9, sampai yang terakhir ditambah 3 kelipatannya yaitu 12. Sementara untuk kelipatan 6 dimulai dari angka 6, kemudian ditambah lagi dengan kelipatan 6 menjadi 12. Maka kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 adalah 6, 12, dan seterusnya. Dan dapat kita simpulkan di sini atau kita lihat kelipatan persekutuan yang terkecil adalah 6. Maka KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Oke, yang selanjutnya ada menentukan KPK dengan cara menggunakan pohon faktor. Seperti pada contoh soal berikut, tentukan KPK dari 28 dan 42. Caranya seperti apa? Nah, 28 kita bagi 2. Yang pertama yaitu hasilnya adalah 14. Kemudian 14 kita bagi kembali, dibagi 2 hasilnya adalah 7. Kemudian 42 kita bagi 2 hasilnya adalah 21. Kemudian kita bagi 3 dan hasilnya adalah 7. Maka kita dapati di sini 28 sama dengan 2 dikalikan 2 dikalikan 7. Atau sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 7. Sementara untuk 42 sama dengan 2 dikalikan 3 dikalikan 7. Nah, untuk menentukan KPK, yang harus dilakukan adalah mengkalikan semua faktor prima yang ada. Nah, dapat kita lihat di sini faktor primanya yaitu adalah angka 2, ada angka 3, dan angka 7. Maka KPK dari 28 dan 42 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3 dikalikan 7. Hasilnya adalah 84. Nah, yang berikutnya ada menentukan KPK dengan menggunakan tabel. Masih dengan contoh soal yang sama, yaitu tentukan KPK dari 28 dan 42. Maka kita buat garis terlebih dahulu. Yang pertama, tabel yang pertama kita bagi 2.
Nah, 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14, dan 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21. Nah, kita bagi 2 kembali di kolom atau tabel yang kedua, baris kedua. Kita bagi 2, 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Sementara 21 dibagi 2 karena tidak bisa, maka kita harus tetap menulisnya dengan 21. Lalu, kita bagi 3 di baris ketiga. 7 dibagi 3 karena itu tidak bisa, maka kita tetap tulis dengan angka 7 hasilnya. Lalu 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Nah, kemudian di baris yang terakhir kita bagi 7, maka 7 dibagi 7 sama-sama hasilnya adalah 1. Nah, untuk menentukan KPK dengan tabel ini, caranya adalah sama seperti tadi, mengkalikan semua faktor prima pembagi. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ada angka 2, sebanyak 2, angka 3, dan angka 7. Maka KPK dari 28 dan 42 sama dengan 2 dikalikan 2 dikalikan 3 dikalikan 7. Maka di sini terdapat 2 angka yang sama, maka 2 dipangkat 2 lalu dikalikan 3 dikalikan 7. Hasilnya adalah 84. Nah, cara yang terakhir yaitu dengan menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Seperti pada contoh berikut, masih dengan soal yang sama, yaitu tentukan KPK dari 28 dan 42. Yang pertama kita cari dulu kelipatan dari 28. Yang pertama yaitu 28, 56, 84, 112, 140, dan seterusnya. Lalu kelipatan 42 yaitu 42, 84, 126, 168, 210, dan seterusnya. Nah, kita ambil yang memiliki kelipatan yang sama dari setiap kelipatan. Maka dapat kita lihat di sini ada 2 angka yang sama yaitu 84 dan juga 84. Maka KPK dari 28 dan 42 adalah 84. Oke, untuk selanjutnya ada video singkat tentang bagaimana menentukan KPK. Selamat menyaksikan video. Kelipatan persekutuan terkecil. Misalnya kita akan menentukan KPK dari bilangan 28 dan 42. Cara yang pertama kita akan menggunakan faktorisasi prima dengan menentukan faktor dari 28 ini dengan pohon faktor kita bagi dengan bilangan prima terkecil, 2 dikalikan 14, kita bagi 2 lagi, 2 dikalikan 7, sudah mendapatkan bilangan prima. Kemudian bilangan yang kedua 42, kita kerjakan dengan cara yang sama, dibagi 2 sama dengan 21, dibagi 2 lagi tidak bisa, maka dibagi 3 sama dengan 7, sudah didapatkan bilangan-bilangan prima. Sehingga 28 bisa kita tuliskan dengan faktorisasi prima seperti ini, sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7, sementara 42 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 7. Untuk menentukan KPK, maka ketentuannya adalah kita kalikan semua faktor prima dari kedua bilangan ini, dan jika ada bilangan yang sama atau faktor yang sama, kita gunakan yang pangkatnya terbesar. Jadi KPK-nya itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Jadi hasilnya adalah 4 dikali 3, 12 dikali 7 sama dengan 84. Jadi KPK 28 dan 42 adalah 84. Kita akan menentukan KPK dari dua bilangan yang sama, yaitu 28 dan 42, namun dengan cara yang berbeda yang biasa disebut dengan teknik sengketaan. Kita akan membagi 28 dan 42 dengan bilangan prima. Kita bagi dengan bilangan 2, hasilnya 14.
42 dibagi 2 hasilnya 21. Kita bagi lagi dengan bilangan prima yang berikutnya, 2, 14 dibagi 2 hasilnya 7, 21 dibagi 2 tidak bisa, jadi tetap 21. Kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, 2 tidak bisa lagi, kita bagi dengan 3, 7 dibagi 3 tidak bisa, 21 dibagi 3 sama dengan 7. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu 7, 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 juga 1. Maka kita sudah mendapatkan pembagi dari kedua bilangan itu dengan bilangan prima. Untuk menentukan KPK dari 28 dan 42, kita tinggal mengalihkan seluruh bilangan yang membagi 28 dan 42. Jadi ada 2 kali 2 dikali 3 dikali 7. Hasilnya sama, 4 dikali 3 dikali 7 sama dengan 84. Ya, itu dia tadi video singkat bagaimana cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, yang selanjutnya kita masuk di materi yang kedua yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Nah, seperti pada contoh soal berikut, tentukanlah FPB dari 12 dan 18. Nah, penyelesaiannya, yang pertama, kita mencari faktor dari 12 terlebih dahulu, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan yang terakhir 12. Lalu, selanjutnya kita mencari faktor dari 18, yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Maka kita dapati di sini faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, karena seperti yang kita lihat di sini faktor persekutuan yang terbesar adalah 6, jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Yang selanjutnya menentukan FPB dengan menggunakan pohon faktor, seperti pada contoh soal berikut. Tentukanlah FPB dari 45 dan 60. Yang pertama kita cari dulu 45 dengan menggunakan pohon faktor. Yang pertama 45 kita bagi 3, hasilnya adalah 15. Dan kemudian 15 kita bagi lagi 3, hasilnya adalah 5. Kemudian yang selanjutnya adalah 60, kita bagi 2 hasilnya adalah 30. Kemudian kita bagi 2 lagi hasilnya 15. Dan kemudian yang terakhir kita bagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, dapat kita lihat di sini 45 yaitu sama dengan 3 dikalikan 3 dikalikan 5. Atau sama dengan 3 kuadrat dikalikan 5. Nah, untuk 60 yaitu sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3 dikalikan 5. Nah, untuk menentukan FPB, kita kalikan faktor prima yang sama dengan jumlah pangkat yang terkecil. Nah, dapat kita lihat di sini pangkat yang terkecil yaitu adalah 3 dan 5. Maka FPB dari 45 dan 60 sama dengan 3 dikalikan 5. Hasilnya adalah 15. Oke, yang selanjutnya yaitu menentukan FPB dengan menggunakan tabel. Pada contoh soal berikut, masih soal yang sama yaitu tentukan FPB dari 45 dan 60. Nah, yang pertama kita bagi 2 terlebih dahulu di baris pertama. Karena 45 tidak bisa dibagi 2, maka kita tuliskan tetap dengan 45. Lalu 60 dibagi 2 karena ini bisa, hasilnya adalah 30.
Lanjut di baris kedua kita bagi 2 kembali. Sama seperti tadi karena 45 tidak bisa dibagi 2, kita tetap tulis dengan angka 45. Lalu 30 karena bisa dibagi 2, hasilnya adalah 15. Lalu di baris ketiga kita bagi 3, 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. Dan 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Di baris selanjutnya masih kita bagi 3, 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Dan 5 dibagi 3 karena tidak bisa, maka kita tulis dengan tetap angka 5. Lalu yang terakhir yaitu kita bagi 5. Nah, 5 dibagi 5 ini hasilnya adalah 1. Nah, untuk FPB dengan menggunakan tabel ini, caranya yaitu mengkalikan semua faktor prima yang dapat membagi kedua bilangan. Nah, yang dapat membagi kedua bilangan yaitu di sini ada angka 3 di baris ketiga dan angka 5 di baris yang terakhir. Nah, maka FPB dari 45 dan 60 sama dengan 3 dikalikan 5, hasilnya adalah 15. Oke, yang selanjutnya kita gunakan dengan cara menentukan faktor dari masing-masing angka. Nah, masih pada contoh soal yang sama, yaitu tentukan FPB dari 45 dan 60. Yang pertama kita cari dulu faktor dari 45, yaitu 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Kemudian faktor dari 60 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Nah, kita ambil faktor yang nilainya sama dan memiliki nilai yang paling terbesar. Yaitu dapat kita lihat di sini adalah yang paling terbesar adalah 15 dan memiliki nilai yang sama dari setiap faktor. Maka FPB dari 45 dan 60 adalah 15. Oke, untuk selanjutnya ada video singkat tentang menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Selamat menyaksikan video tersebut. Faktor persekutuan terbesar. Misalnya kita akan menentukan FPB dari 45 dan 60. Salah satu cara yang kita bisa gunakan dengan pohon faktor. Jadi kita bagi 45 dengan bilangan prima terkecil, 3 kali 15. 15 itu sama dengan 3 kali 5. Jadi 15 sama dengan 3 kali 5. Kemudian 60 kita bagi 2 menghasilkan 30. Kita bagi 2 menghasilkan 15. Kita bagi 3 hasilnya 5. Jadi sudah semua bilangan prima. Maka 45 kalau kita tulis faktorisasi primanya 3 pangkat 2 kali 5, 60, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ketentuan untuk menentukan FPB dari dua bilangan ini, dari hasil faktorisasi prima, kita akan melihat faktor yang sama, yaitu 3 dan 5. Jika ada faktor yang sama, untuk FPB digunakan yang pangkatnya paling kecil. Dalam hal ini 3 pangkat 1 atau 3. Jadi FPB dari 45 dan 60 sama dengan 3 kali 5. Jadi FPB-nya adalah 15. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan teknik yang lain yang dikenal dengan teknik Sengkedan. Kita akan bagi bilangan ini dengan bilangan prima. Kita mulai dengan dibagi dengan 2, 45 dibagi 2 tidak bisa, 60 dibagi 2 sama dengan 30. Kemudian kita bagi lagi 2, 45 tidak bisa, 30 dibagi 2, 15. Kita bagi lagi dengan 3, 45 dibagi 3, 15, 15 dibagi 3, 5. Karena bisa membagi kedua-duanya, 3 kita lingkari. Kita bagi lagi dengan 3 tidak bisa, kita bagi dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3,
5 dibagi 5 sama dengan 1, karena bisa membagi dua-duanya, kita kasih lingkaran. Kemudian kita bagi lagi dengan 3, hasilnya 1. 1 dibagi 3, hasilnya 1. Demikian. Kemudian untuk menentukan FPB, itu adalah perkalian dari bilangan prima yang bisa membagi kedua-duanya, yang kita kasih tanda lingkaran tadi. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, itu dia tadi video singkat tentang bagaimana menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, untuk tugas kalian hari ini, tugas matematika, yaitu kalian kerjakan halaman 65 buku paket matematika. Kalian kerjakan nomor 1A dan 1B. Lalu yang kedua masih di buku yang sama, halaman yang sama. Kalian kerjakan nomor 2A dan nomor 2B. Alhamdulillah telah selesai materi pembelajaran matematika tentang KPK dan FPB untuk hari ini. Semoga materi yang dapat Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.